Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu resiko keluarga dan pekerjaan pada usia lanjut. Karena pentingnya faktor keluarga dan pekerjaan bagi orang usia lanjut, maka segala hal yang menghambat penyesuaian terhadap kedua faktor ini dapat diartikan sebagai bahaya atau resiko potensial dalam penyesuaian pribadi dan sosial. Bahkan, dapat disebut faktor resiko yang lebih penting karena fakta menunjukkan bahwa resiko dari kehidupan keluarga dan pekerjaan meningkat seperti cakrawala sosial dan menyempitnya ruang gerak orang usia lanjut, serta konsentrasi minat terhadap keluarga dan pekerjaan mereka meningkat. Adapun resiko yang berhubungan dengan setiap usia selama masa hidup, bahwa perbedaan antara risiko usia lanjut dan mereka yang masih muda ialah usia lanjut mempunyai kontrol yang kecil, bahkan tidak mempunyai kontrol terhadap berbagai kondisi yang bertanggung jawab terhadap resiko ini. Kemudian, resiko pekerjaan bagi orang usia lanjut antara lain larangan untuk bekerja dan masa pensiun. Materi selanjutnya yaitu penilaian penyesuaian diri pada usia lanjut. Terdapat berbagai kriteria yang dapat dipakai untuk menilai jenis penyesuaian yang dilakukan oleh orang-orang usia lanjut. 4 diantaranya dianggap paling berguna. 4 kriteria ini antara lain, yang pertama kualitas pola perilaku, yang kedua perubahan-perubahan dalam tingkah laku emosional, yang ketiga perubahan-perubahan pada kepribadian, dan yang terakhir kepuasan atau kebahagiaan dalam hidup. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi kualitas pola perilaku. Pola perilaku adalah kelakuan seseorang yang sudah tersusun atau tertata karena proses dari kelakuan tersebut dilakukan berulang-ulang. Jadi pola perilaku hampir sama dengan kebiasaan. Kualitas pola perilaku dapat dinilai dari 1. Mempercayai diri sendiri, 2. Memiliki tujuan yang jelas, 3. Dapat melihat dan memanfaatkan peluang, 4. Tidak bermain politik, 5. Mengetahui bahwa pengalaman tidak selalu relevan, 6. Tahu bagaimana cara mengelola sumber daya. Perubahan emosional. Perubahan emosional adalah salah satu ciri-ciri perubahan emosional pada anak jelang remaja. Perubahan emosional bisa naik atau turun dalam waktu yang relatif cepat. Dia juga lebih gampang tersinggung, tempo-tempo ia merasa sudah besar dan ingin punya kebebasan, tetapi di lain waktu dia masih suka bergantung atau bermanja-manja pada orang tuanya. Labil istilah yang tepat. Pada anak laki-laki dan anak perempuan, sebenarnya perubahan emosional sama saja, tetapi wujud ekspresinya yang bisa berbeda. Anak perempuan cenderung lebih ekspresif, misalnya dengan menangis, curhat, atau ia merajuk. Sementara untuk anak laki-laki, sebagian besar lebih banyak diam namun diekspresikan lewat aksi fisik seperti banting pintu, mogok melakukan sesuatu, atau keluar dari rumah. Perkenalkan, saya Rita Amanda Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu perubahan kepribadian dan kebahagiaan. Pada perubahan kepribadian terdapat 5 tipe kepribadian lansia, yaitu yang pertama tipe kepribadian konstruktif, yaitu biasanya tipe ini tidak banyak mengalami gejolak, tenang, dan mantap sampai sangat tua. Yang kedua, tipe kepribadian mandiri. Pada tipe ini ada kecenderungan mengalami post-power syndrome apabila pada masa lansia tidak diisi dengan kegiatan yang dapat memberikan otonomi pada dirinya. Yang ketiga, tipe kepribadian tergantung. Adalah tipe ini biasanya lansia sangat dipengaruhi oleh kehidupan keluarga. Apabila kehidupan keluarga selalu harmonis, maka pada masa lansia tidak tergejolak. Tetapi jika
Jika pasangan hidup meninggal, maka pasangan yang ditinggalkan akan merasa kesepian dan merana jika tidak segera bangkit dari kedukaannya. Yang keempat, tipe kepribadian bermusuhan. Tipe setelah memasuki lansia tetap merasa tidak puas dengan kehidupannya. Banyak keinginan yang tidak diperhitungkan secara seksama sehingga menyebabkan ekonominya morat-marit. Yang terakhir, kelima, tipe kepribadian kritik diri adalah pada lansia tipe tersebut umumnya terlihat sengsara karena perilaku sendiri yang sulit dibantu orang lain atau cenderung membuat susah dirinya. Selanjutnya, kebahagiaan. Dapat diketahui bahwa semakin tinggi dukungan keluarga, maka semakin tinggi pula kebahagiaan pada lansia. Sebaliknya, apabila semakin rendah dukungan keluarga yang diberikan, maka semakin rendah pula kebahagiaan pada lansia.